Video kali ini membuat peci rajut, motifnya seperti ini, sangat cantik ya. Nah, ini juga bisa dinamakan peci motif Palestina ya. Kalian bisa juga untuk mengikuti video ini, jangan di skip agar kalian tidak gagal fokus ya, atau tidak gagal paham. Terlihat ya kalau pakai benang polycherry dia agak berdiri. Biasanya saya menggunakan benang silk katun atau jenis katun. Kalau itu sih kayaknya cocok untuk peci-peci biasa yang satu warna, yaitu peci songko haji. Nah, untuk tingginya ini 17. Ini saya singkat aja, langsung aja. Untuk awalan kita buat slip knot dulu, lalu kita buat 4 CH atau 4 rantai, 1 2 3 4. Setelah itu di CH yang pertama kita buat slip stitch, jadi membuat bentuk lingkaran. Kenapa untuk video kali ini saya nggak menggunakan magic ring, karena kemarin kejadian ya, buat magic ring itu kurang kenceng, jadi pas di tengah-tengahnya itu lepas. Jadi untuk ini saya akalin aja menggunakan rantai, insya Allah kuat ya. Jadi langsung saja ke putaran 1, kita awali dengan membuat 2 CH tadi ya. Lalu di dalam lingkaran ini yang udah kita buat lingkaran ya, kita isi dengan 12 kali DC. 2 3 4, lalu lanjutkan sampai mendapatkan 12 DC di dalam lubang ini ya. Nah, setelah selesai kita slip stitch di DC pertama ya, jadi bukan di rantai yang kedua tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, udah selesai, kita lanjutkan ke putaran kedua. Untuk putaran kedua kita awali dengan membuat 2 CH, lalu masih di lubang yang sama kita buat kembali DC. Buat masing-masing satu lubang kita beri 2 kali tusukan DC atau dinamakan DC increase ya. Saya singkat di polanya itu INC ya. Lanjutkan sampai ke putaran awal ya. Masing-masing lubang kita beri 2 kali tusukan. Jadi untuk putaran kedua nanti total DC-nya ini ada 24 DC. Oke, udah selesai, kita buat slip stitch di DC yang pertama ya, jadi bukan di rantai yang kedua ya. Jadi ini tuh biar sambungannya terlihat cantik dan gak nampak ada sambungan ya. Oke, kita lanjutkan ke putaran ketiga. Kita awali dengan membuat 2 CH, 1 2. Lalu untuk ini polanya 1 DC, lalu baru ada penambahan di DC yang kedua ya, seperti itu. 1 DC, lubang berikutnya dalam satu lubang kita beri 2 kali tusukan DC ya. Oke, mudah dipahami ya. Setelah itu 1 DC lagi, lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya 1 lubang kita beri 2 kali tusukan DC atau dinamakan dengan increase ya, penambahan ya. Nah, seperti ini. Lakukan pola yang sama sampai ke awalan. Untuk putaran ketiga ini total DC-nya ada 36 DC. Udah selesai, kita buat slip stitch di DC pertama seperti ini ya. Setelah selesai, kita lanjutkan kembali di putaran keempat. Jadi untuk putaran keempat, kita tambahkan kembali membuat 2 CH,
Nah, untuk ini polanya 2 kali DC masing-masing lubang, lalu di lubang yang ketiga kita adakan penambahan ya. Jadi, satu lubang berikutnya, satu. Nah, untuk di lubang yang ketiga ini kita beri 2 kali double crochet atau penambahan ya. 1 2 seperti itu ya. Jadi lakukan hal yang sama sampai ke penanda 2 DC lalu INC, 2 DC lalu DC increase seperti itu ya. Nah, untuk di putaran keempat ini total DC-nya ada 48 DC. Oke, kita beri penambahan ya di lubang yang ketiga. Lakukan sampai ke awalan. Sudah selesai untuk di putaran keempat. Total DC-nya ada 48 DC. Lalu kita buat slip stitch di DC yang pertama. Setelah selesai, kita lanjutkan kembali di putaran kelima. Kita awali dengan membuat 2 CH. Lalu kita buat 3 kali double crochet di tiap-tiap lubang ya. 1 lubang berikutnya, 2 lubang berikutnya, 3. Nah, di lubang yang keempat ini kita beri penambahan. 1 lubang kita beri 2 kali tusukan DC. Lakukan sebanyak 12 kali ya pola seperti ini. Nanti untuk hasil di putaran kelima totalnya ada 60 DC. Jadi untuk pola membuat lingkaran ini sangat mudah ya. Jadi kalau diawali dengan 12 double crochet, jadi untuk setiap putaran itu penambahannya ada 12 ya, seperti itu ya. Nah, untuk ini saya berhenti di putaran kelima. Nanti untuk putaran ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, 11 ini saya cantumkan di sini polanya ya. Bisa di screenshot atau disimpan. Nah, ini yang udah jadi. Nah, untuk kalau pakai benang polycherry ini agak besar, jadi saya menggunakan hanya di 11 putaran ya. Kalau video sebelumnya itu sampai di 12 putaran karena jumlahnya kalau benang flick katun itu kecil ya. Jadi untuk ini saya gunakan di putaran ke-11. Ini pas untuk ukuran dewasa dan lingkar kepalanya nanti jadinya itu sekitar 52 sampai 54 cm ya. Seperti itu. Yuk langsung aja kita ke pembuatan motif. Untuk ini kita menggunakan benang 2 warna ya. Jadi per roundnya itu dia hanya menggunakan 2 benang aja ya. Langsung aja kita singkat agar nggak terlalu lama durasinya. Putaran pertama ini kita awali dengan membuat 5 DC dengan benang warna hitam. 3 4 5. Nah, yang kelima ini kita tahan seperti ini ya. Jadi untuk merajut tapestri ini pergantian benangnya seperti ini ya. Semoga bisa dimengerti dan mudah difahami ya untuk pemula. Kalau yang udah biasa merajut tapestri pasti udah paham ya cara pergantian benang dalam merajut tapestri ya. Oke. Nah, untuk ini kita menggunakan benang warna hitam. Jadi karena cuman 1, nah ini enggak kita habisin ya. Jadi yang terakhirnya nanti kita tahan. Bisa kita ulang ya agar mudah difahami. Oke. Lalu kita tahan seperti ini. Kita ambil kembali benang yang warna hitam. Oke. Udah selesai, kita lanjutkan kembali membuat double crochet masing-masing lubang sebanyak 5 kali. Jadi kalau udah ke motif ini nggak perlu ada penambahan lagi ya. Kalau penambahan itu di pembuatan alas tapaknya aja ya. Tadi udah saya jelasin cara pembuatan alas tapaknya ya. Oke, kalau udah yang kelima, ini kita hitung kembali udah 4 dan jangan lupa benang bawahnya ini kita selip-selip ya di bagian bawah sini ya. Oke, selesai. Nah, untuk yang kelima kita tahan dulu seperti ini, baru kita habiskan atau kita kait dengan menggunakan benang yang merah. Lanjut kembali. Kita ke putaran
masih di putaran 1 ya, lanjut kembali, maksudnya kita ulang untuk pola ini. Nah, udah itu 1 yang merah, lalu kita ganti menggunakan benang yang warna hitam. Oke, lakukan pola yang sama sampai memutar ya. 5 hitam, 1 merah. Bila video ini kecepatan, kalian bisa klik durasi video ya, atau kecepatannya itu kalau normal ya, bisa juga dilambatin. Kalian bisa pilih 0,2 atau yang lain ya, itu ada 3 pilihan ya, kalau mau diperlambat, kalau mau dipercepat juga bisa ya, kalau yang udah paham dan udah biasa buat peci rajut tapestri. Oke, untuk di putaran kedua ini kita awali dengan membuat 2 CH dengan menggunakan benang warna merah, lalu buat 1 DC. Nah, untuk yang terakhir ini kita tidak habiskan ya, lalu kita ganti dengan menggunakan benang warna hitam. Setelah membuat 1 DC warna merah, lalu kita buat 3 warna hitam, 1, 2, oke, lanjutkan lagi 3. Nah, jadi pas ya. Jadi untuk pembuatan motif ini, untuk putaran pertama tadi kalian harus betul-betul perhatikan dan jangan ada salah hitung ya. Oke, lanjutkan untuk yang warna merah 3, 1, 2, lalu lubang selanjutnya 1, 3 ya. Oke, yang ketiga kita tahan seperti ini. Kita ambil benang yang warna hitam. Nah, untuk pengambilan benang agar tidak melilit atau melintir, kalian perhatiin juga ya. Jadi merajut sambil diperhatikan cara mengambil benangnya ya. Lanjut kita buat 3 merah. Nah, untuk ketiga lalu tahan, lalu ganti benang dengan warna merah. Nah, seperti ini ya. Lakukan sampai ke awalan. Nah, udah selesai. Untuk terakhir ini 2 benang warna merah ya. Nah, oke, kita tutup di DC pertama tadi. Jadi kalau membuat ini ditutupnya jangan dirantai ya. Jadi kita ambil stitchnya di DC yang pertama. Oke, awali dengan membuat 2 CH, masih di lubang yang sama. Kita buat 1, 2 kali DC yang warna merah. Lalu untuk yang kedua ini tidak kita habiskan, kita ganti dengan menggunakan benang hitam. Lalu kita buat 1 kali DC warna hitam, kita tahan seperti ini ya. Setelah itu buat kembali yang warna merah sebanyak 5 kali tusukan ya, atau 5 DC masing-masing lubang ya. Jadi nggak ada penambahan lagi untuk di putaran motif, masing-masing lubang hanya kita beri 1 kali tusukan. Oke, jadi untuk yang kelima ini kita tahan, lalu kita ganti dengan menggunakan benang yang warna hitam. Setelah itu 1 hitam, ganti kembali dengan menggunakan warna merah. Oke, kita habiskan dengan menggunakan warna merah. Buat kembali 1 sampai mendapatkan 5 seperti ini. Ulang-ulangi polanya sampai 12 kali dan atau sampai ke awalan ya. Jadi yang hitam 1, yang merah 5. Sudah jadi untuk putaran ketiga, hasilnya seperti ini. Oke, sudah terlihat ya, motifnya sangat cantik. Untuk akhiran diakhiri dengan 3 yang warna merah ya. Lalu kita satukan di slip stitch DC yang pertama. Kita buat slip stitch. Untuk putaran ini warna hitam tidak digunakan lagi, bisa kita potong ya. Dan untuk potongannya ini kita selip-selipkan di bagian belakang ini ya. Awali dengan membuat 2 CH dengan menggunakan benang warna merah. Lanjut, masih di lubang yang sama ya, ini kita buat DC lagi. Nah, jadi di sini rantai itu enggak sebagai pondasi ya, ini hanya merapihkan aja. Ini sih teknik saya memang ya, kalau buat sambungan
itu diawali dengan 2 rantai, tapi di dalam rantai itu kita masih buat DC lagi. Jadi pas saat kita buat slip stitch, makanya saya buat di slip stitch-kannya di DC yang pertama, bukan di rantai ya. Oke, kita buat 5 kali DC, 1 2 3 4. Kita hitung kembali 1 2 3 4 ya. 5. Jangan lupa benang bawah kita rapi-rapihkan ya, jadi rajutan kita itu enggak berantakan, di bagian belakangnya juga sangat rapi. Nah, untuk yang kelima ini kita tahan. Sekarang kita ambil dulu benang warna putih ya, kita siapkan, lalu kita buat slip knot seperti ini. Setelah membuat slip knot, kita masukin aja langsung di benang warna merah tadi ya. Jadi kalau tapestry ingat ya, kuncinya seperti ini ya kalau ganti benang, jadi jangan salah. Lalu kita buat 1 kali double crochet. Oke, untuk akhiran ini kita akhiri dengan benang merah. Lanjut kembali, kita membuat 5 DC. Jadi untuk putaran keempat ini polanya 5 merah 1 putih ya. 1 2 3 4 5. Nah, yang kelima kita ganti dengan benang warna putih. Oke, kita buat lagi, lalu tahan, lalu keluarkan dengan menggunakan benang warna merah. Buat kembali benang warna merah ini sebanyak 5 kali ya. Ulang-ulangi polanya sampai ke awalan. Jangan lupa untuk sisa benang dan benangnya diselipin di belakangnya. Oke, lalu ganti dengan putih. Oke, sudah selesai. 5 merah 1 putih ya untuk putaran keempat. Lakukan sampai ke awalan tadi ya. Nah, untuk putaran keempat ini sudah selesai, dan untuk akhiran ini 1 benang putih ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buat slip stitch dan tetap dinaikkan benang warna merah. Ingat, untuk pembuatan slip stitch bukan di rantai ya, tapi di DC yang pertama. Udah selesai untuk putaran keempat, kita lanjutkan di putaran kelima. Kita buat 2 rantai, lalu 1 DC warna putih, lalu ganti dengan benang warna merah. Kita buat 1 2 3 kali benang warna merah. Kita lanjutkan lagi dengan membuat 3 benang putih. 2 3. Jadi pas ya, motifnya cantik seperti ini. Nah, untuk pola putaran kelima ini 3 putih 3 merah ya, seperti ini. Lakukan sampai akhiran. Oke, saya masih menyelesaikan di benang warna merah. Untuk yang ketiga ganti dengan benang putih seperti ini ya hasilnya. Lakukan dengan 3 ya, 3 merah 3 putih sampai ke awalan. Untuk putaran kelima udah selesai dan diakhiri dengan membuat benang yang warna putih 2 ya, seperti ini ya. Kita buat slip stitch di DC yang pertama. Naikkan benang warna merah ya. Oke, sudah selesai. Awali lagi dengan membuat 2 CH dengan menggunakan benang putih. Masih di lubang yang sama seperti ini ya. Kita buat
1 DC, lubang berikutnya 1 DC, lalu ganti benang dengan menggunakan benang warna merah. Jadi untuk putaran ke-6 awali dengan membuat DC yang warna putih, lalu 1 DC warna merah, dan lubang berikutnya 5 DC benang warna putih. 1 2 3 4 5. Yang kelima tahan, lalu ambil benang warna merah. Buat 1 DC dengan benang warna merah, lalu ganti kembali dengan benang warna putih. Buat kembali 5 DC warna putih. Lakukan pola yang sama ya untuk putaran ke-6 ini sampai ke awalan. Polanya 5 putih, 1 merah. Oke, sudah selesai di putaran ke-6. Seperti ini hasilnya ya, sudah terlihat cantik motifnya. Dan untuk putaran ke-6 ini diakhiri dengan membuat yang putih 3 DC, lalu kita slip stitch di DC yang pertama. Kita tutup seperti ini. Lalu kembali kita membuat ke putaran selanjutnya. Nah, untuk putaran selanjutnya ini udah nggak pakai lagi benang warna merah, jadi langsung aja kita potong benangnya ya. Oke, langsung kita membuat 2 CH. Masih di lubang yang sama, kita buat 1 DC, lubang berikutnya 1 DC sampai mendapatkan 5 DC warna putih. 1, lubang berikutnya 2 3 4 5. Di lubang yang kelima kita tahan, lalu kita sekarang ambil benang warna hijau ya, seperti ini. Awali dengan membuat slip knot dulu, lalu kita keluarkan benang warna hijau di sini, lalu kita kencangkan seperti ini ya. Oke, udah selesai. Kita lanjutkan menggunakan benang warna hijau dengan 1 kali DC. Yang putih, lalu buat yang putih dengan 5 kali ya. Kita rapihkan untuk sisa-sisa benang di dalam ini, jangan sampai berantakan ya kalau ngerajut. 1 2 3 4 5. Di lubang yang kelima kita ganti dengan menggunakan benang hijau, lalu kita buat 1 DC benang warna hijau. Nah, untuk putaran ke-7 ini polanya 5 putih, 1 hijau. Sebenarnya untuk pola ini ulang-ulang aja ya, dari baris 1 ke 2, habis itu nanti yang keempatnya itu balik lagi ke 1, balik lagi ke 2, dan balik lagi ke 3, seperti itu ya. Jadi memang polanya itu sama, cuman kadang kalau nggak dijelasin satu persatu, kalau cuman ditulis pola, kadang untuk pemula agak bingung ya. Jadi saya buat detail aja biar nggak ada pertanyaan lagi dan nggak mengulang lagi membuat tutorialnya ya. Kalau mau buat tutorial nanti kita buat motif yang lain lagi. Oke, udah selesai di putaran ke-7, lanjut lagi kita membuat di putaran ke-8. Kita slip stitch, lalu kita awali dengan membuat 1 DC warna hijau. Oke, kita ganti benangnya dengan benang warna putih. Nah, jadi setiap barisnya meskipun ini menggunakan 3, 4 ya, 4 warna benang, tapi dalam tiap barisnya itu hanya menggunakan 2 benang aja ya. Jadi kalau pemula insya Allah mudah difahami dan mudah bisa ya. Kalau yang udah senior sih nggak bakal kesulitan ya kalau buat banyak-banyak benang dalam tapestri, apalagi kalau rajut tapestri yang sampai bermotif-motif cantik itu ya. Oke, lanjut kita membuat 3 warna yang warna hijau.
Lalu kita tahan di yang ketiga ini, kita ganti dengan menggunakan benang yang warna putih. 3 ya. 1 2 3. Nah, untuk pola ke-8 ini 3 putih, 3 hijau. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Oke, udah terlihat cantik ya motifnya, sudah di putaran ke-8. Sebentar lagi akan selesai ya. Setelah selesai di putaran ke-8, seperti ini hasilnya. Dan untuk putaran ke-8 ini warna hijaunya diakhiri dengan 2 DC ya. Lanjut kembali kita slip stitch di DC yang pertama. Lanjut di putaran 9. Kita buat 2 DC warna hijau ya. Satu, 2. Lalu kita ganti dengan menggunakan benang warna putih. 1 benang warna putih. Lalu untuk putaran ke-9 ini polanya, nah untuk selanjutnya kita buat 5 benang warna hijau. 3 4 5. Kita lanjutkan kembali di selanjutnya dengan warna putih. Oke, untuk pola putaran ke-9 5 hijau, 1 putih ya. Lakukan sampai ke awalan. Nah, udah selesai untuk putaran ke-9, seperti ini hasilnya ya. Lalu kita slip stitch di rantai yang di DC yang pertama. Oke, udah selesai. Lalu kita tutup dengan 1 rantai dan kita putus benang warna hijau dan putih ini. Lalu kita ikat, kita rapihkan. Nah, udah selesai ya untuk di motif. Sekarang kita di pembuatan list. Peci ini juga muat untuk dewasa. Kalau kalian ingin membuatnya untuk anak-anak, kalian bisa mengurangi putaran di awalan tadi ya. Jadi dikira-kira aja lingkar kepalanya berapa. Nah, untuk listnya ini kita buat dengan tusuk SC. Masing-masing lubang kita beri 1 kali tusukan SC dengan menggunakan benang warna hitam. Untuk ini saya menggunakan 2 kali putaran. Jika udah pas, udah stop ya, jangan terlalu panjang juga. Biasanya kalau untuk dewasa itu 15 sampai 17 cm ya, tingginya itu udah cukup ya. Oke, lakukan sampai selesai. Setelah itu putus benang dan rapihkan. Nah, sudah selesai seperti ini hasilnya. Terima kasih yang udah ngikutin tutorialku, semoga bermanfaat. Salam karya dari Ana Crochet. Dan untuk lingkar kepalanya hasilnya ini 52 sampai ke 54 cm, karena memang kalau rajut itu agak melar, jadi bisa dipakai ya. Untuk yang lingkar kepala 52 cm sampai 54 cm ya. Untuk tingginya ini 17 cm. Oke, terima kasih yang udah mengikuti tutorialku. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya ya, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti video terbaru dari aku. Terima kasih.